Setelah membunuh kodok api kuno, Hani dan kelompoknya segera memasuki gua gunung. Sejujurnya, Hani memang berpikir untuk melepaskan Silvermoon secara diam-diam, sehingga dia bisa merebut harta di gua terlebih dahulu. Tetapi mengingat bahwa dua kultivator lainnya sangat licik, sangat memperhatikan Hani dan memiliki kultivasi yang lebih unggul dari miliknya, sangat mungkin mereka akan menyadari bahwa dia telah melepaskan Silvermoon. Perlu juga disebutkan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan sisa-sisa kultivator. Karena Hani merasa ada sesuatu yang salah, dia memutuskan untuk membiarkan masalah itu. Ketiganya berubah menjadi 3 garis cahaya memasuki gua dalam gelap. Marcus dan Lueying terkejut ketika mereka melihat lava, tetapi segera mengabaikannya saat mereka melihat sekeliling, melihat platform batu tempat kultivator kuno tetap berbaring dengan ekspresi gembira. Ekspresi Marcus Nanong memudar dan dia dengan tenang berkata, "Sepertinya ini adalah sisa-sisa yang Master Changkun sebutkan. Ayo pergi ke sana bersama-sama." Hani dan Lueying tidak keberatan dan mereka segera bergerak menuju sisa-sisa. Mengambang lebih dari 10 meter dari platform batu, Hani menyaksikan sisa-sisa dengan sedikit tidak sabar. Dua lainnya juga bersemangat dan menunjukkan sedikit pengekangan saat mereka segera melepaskan indera spiritual mereka untuk mencari sisa-sisa harta karun. Ketika Hani melihat ini, dia tersenyum misterius dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah menemukan sesuatu yang aneh tentang sisa-sisa kuno dan memutuskan akan lebih baik bagi keduanya untuk mengalaminya sendiri. Akibatnya, keduanya menenggelamkan kerangka itu dengan indera spiritual mereka, dan cahaya hijau menyembur dari jubahnya. Akibatnya, indera spiritual mereka ditolak sebelum mereka dapat melihat apapun yang membuat mereka khawatir. Dengan ekspresi terkejut, Lueying bergumam, "Ih, ada yang aneh dengan jubah itu." Marcus Nanong mendapatkan kembali ketenangannya dan menjelaskan, "Itu hanyalah jubah yang terbuat dari sutra ulat sutra hijau. Para kultivator kuno membuat jubah dari bahan ini untuk mencegah kultivator lain menyelidiki mereka dengan indera spiritual mereka. Meskipun mereka langka di zaman sekarang, itu adalah barang yang umum di zaman kuno." Dia kemudian menyapu tangannya ke udara dan memanggil jubah hijau ke tangannya. Akibatnya, kerangka itu terungkap dengan kantong hitam kecil melilit pinggangnya. Kantong penyimpanan, seperti yang diharapkan. Lueying berteriak kegirangan. Marcus Nanong juga merasakan kegembiraan dan melemparkan jubah hijau ke samping saat dia menatap kantong penyimpanan hitam dengan fokus penuh. Ketika Hani mendengar suara yang dibuat oleh jubah hijau jatuh ke tanah, ekspresinya sedikit berubah untuk sesaat. Saat suasana semakin tegang, Marcus Nanong tersenyum kepada 2 anggota kelompoknya dan menyarankan, "Jika kalian berdua tidak menentang, apakah tidak apa-apa jika saya melihat melalui kantong penyimpanan terlebih dahulu?" "Tentu saja, Saudara Nanong, silahkan lanjutkan." Hani melirik kantong penyimpanan dan menjawab sambil tersenyum. Adapun Lueying, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Marcus Nanong kemudian melangkah maju dan dengan hati-hati mengambil kantong penyimpanan ke tangannya. Dia menyapu isi kantong itu dengan indera spiritualnya dan wajahnya menjadi kaku. Ketika Lueying melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Nanong, apa yang ada di dalamnya? Anda mungkin juga membiarkan kami melihatnya." Marcus Nanong mengangguk dan membalik kantong penyimpanan, segera menuangkan isinya dalam kilatan cahaya putih, menghasilkan setumpuk barang di lantai. "Apa-apaan ini?" Lueying berteriak ketakutan. Sebagian besar benda yang muncul adalah bongkahan logam merah yang panas menyengat. Ada juga beberapa benda yang sangat menarik perhatian, kotak giok putih, cermin ungu kecil, pedang kuning kecil, 1 set jarum terbang hijau, dan 2 botol obat hitam. Hani menyipitkan matanya ketika dia melihat barang-barang itu dan ekspresinya bergerak. Tidak termasuk kotak giok dan botol obat, sisa barang-barang ini adalah harta kuno yang langka tanpa diragukan lagi. Adapun kotak batu giok dan botol obat, mereka sangat menarik minat Hanli. Baik kotak maupun botolnya dimurnikan dari bahan yang menghalangi dia untuk melihat ke dalamnya dengan indera spiritualnya. Hani mengerutkan kening dan berkata, "Aku belum pernah melihat bahan-bahan itu sebelumnya."
tapi sepertinya baru setengah jadi. Setelah beberapa pemikiran, Markus Nanung merenung. Setengah jadi. Tampaknya memang demikian. Jika saya menebak dengan benar, bongkahan besi ini seharusnya adalah biji roh legendaris. Bahan luar biasa yang digunakan para kultivator kuno untuk memperbaiki harta karun kuno. Dikatakan bahwa metode untuk memperbaikinya cukup aneh, membutuhkan sejumlah besar bahan langka dan energi duniawi untuk pembuatannya. Kultivator kuno ini pasti ingin memperbaiki harta atribut api yang sangat menakutkan untuk memiliki begitu banyak dari mereka. Biji roh. Ketika Hani mendengar nama itu, dia langsung ingat bahwa mereka disebutkan dalam catatan kuno yang telah dia baca. Setelah berpikir sejenak, dia mengingatnya sebagai bahan yang digunakan untuk memperbaiki harta karun kuno yang langka, seperti yang dikatakan Markus Nanlong. Ketika Lu Weiying mendengar ini, dia mengungkapkan sedikit kegembiraan sebelum berbalik untuk melihat sisa harta, dan akhirnya menatap kotak giok dan botol obat. Pada saat itu, Markus Nanlong mengangkat tangannya dan melemparkan kantong penyimpanan ke Hanli. Hanli tanpa sadar menangkapnya dan terkejut sesaat sebelum menyadari apa yang dimaksudkan Markus Nanlong. Dia dengan belak-belakan menimbangnya di tangannya dan memeriksanya sebelum melemparkannya ke Lu Weiying. Lu Weiying memeriksanya dan mengangguk ketika dia memastikan tidak ada masalah. Mari kita masing-masing membagi harta ini. Bagaimana kalau kita meminta setiap orang memilih 2 benda? Menyebutkan pertanyaan paling penting dari masalah di depan mereka, Markus Nanlong memasang ekspresi serius. Tatapan Hani berkedip. Setelah melihat ekspresi Lu Weiying, dia bertanya, "Mungkinkah saudara Lu menyarankan metode lain untuk membagi harta? Jika kotak giok dan botol obat juga merupakan harta karun kuno, tidak akan menjadi masalah jika kita masing-masing mendapat 2 benda. Kami masih belum tahu apa yang ada di dalam kotak giok atau botol obat. Secara alami, pertama-tama kita harus melihat ke dalam dan membaginya sesuai dengan nilainya." Markus Nanlong memotongnya dan mengatakan sesuatu yang tampak adil. Lu Weiying mengerutkan kening setelah mendengar ini, tetapi dia segera mengangguk dan berkata, "Saya juga menemukan persyaratan itu menyenangkan. Bagaimana dengan Anda, rekan Taoisan?" "Saya tidak keberatan, mari kita lakukan itu," Hani menjawab tanpa berpikir lebih jauh. Rekan Taoisan berbicara dengan jujur. "Saya akan melihat apa yang ada di dalamnya." Tampak cukup puas dengan tanggapan Hanli, Markus Nanlong menyapu tangannya dan memanggil kotak putih itu ke dalam genggamannya. Dengan tamparan dari tangannya yang lain, dia berusaha membuka kotak itu. Dan lapisan cahaya putih muncul darinya, memukul mundur tangan Markus Nanlong. Kotak itu berada di bawah batasan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, cahaya keemasan melintas dari tangannya, dan dia meraih kotak itu sekali lagi. Cahaya putih menghalanginya sekali lagi, dan terjalin dengan cahaya dari tangan Markus Nanlong. Tetapi setelah beberapa saat, cahaya keemasan menyala, dan dia berhasil membuka kotak itu dengan paksa sebelum cahaya putih itu benar-benar menghilang. Hani dibutakan sesaat sebelum dengan jelas melihat selip batu giok kuning samar di dalam kotak. Lu Weiying memasang ekspresi aneh dan Markus Nanlong ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan selip batu giok di dahinya. Setelah menyapu slip-slip batu giok dalam sekejap, dia memasang ekspresi aneh. "Rekan Taois, lihatlah." Mencegah yang lain menjadi curiga padanya, Markus Nanlong dengan cepat melemparkannya ke Hanli. Hani menangkap selip batu giok dan meletakkan di dahinya. Kerutan tidak sadar muncul di wajahnya beberapa saat kemudian, dan dia memberikan selip batu giok itu ke Lu Weiying yang juga dengan cepat membacanya. Bahkan sebelum Lu Weiying selesai membacanya, dia bergumam, "Kipas Seven Flame. Saya belum pernah mendengar tentang harta karun kuno ini. Apakah itu kuat?" Markus Nanlong merenung dan berkata, "Saya tidak yakin. Tetapi mengingat metode pemurnian yang sulit yang tercantum dalam slip giok dan fakta bahwa itu membutuhkan biji roh, itu pasti cukup tangguh." Lu Weiying menggelengkan kepalanya dan mengembalikan slip giok ke Markus Nanlong. "Bahkan jika itu kuat, itu tidak ada gunanya. Meskipun merinci metode penyempurnaan, itu membutuhkan lebih dari 81 bahan roh atribut api dengan banyak bahan tambahan. Di antaranya adalah barang-barang yang sudah lama punah dari dunia ini."
Slip giok sekarang bernilai kecil dan hanya dapat digunakan untuk penelitian. Marquis Nanong tersenyum dan dengan ceroboh menyelipkan slip batu giok itu kembali ke dalam kotak. Saat Honey menganggap slip batu giok itu tidak berguna, dia tiba-tiba mendengar suara senang Silvermoon di kepalanya. Kipas Seven Flame. Tuan, apakah slip batu giok itu benar-benar berisi metode untuk memperbaikinya? Ekspresi Honey bergerak dan dia menjawab, benar, apakah kamu mengetahuinya? Suara Silvermoon bergetar dan dia dengan bersemangat berkata, Tuan, jika saya ingat dengan benar, kipas Seven Flame adalah harta karun roh surgawi. Tetapi peringkatnya agak rendah di antara harta karun roh surgawi. Harta karun roh surgawi. Ketika Honey mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan terkejut. Sebelum Honey dapat melanjutkan, Raja Perbedaan Jiwa juga berbicara dengan penuh semangat. Apa? Harta karun roh surgawi? Anda harus mendapatkan slip giok dengan segala cara. Saya ingin meneliti harta karun roh surgawi di masa lalu, tetapi metode penyempurnaan mereka cukup sulit didapat. Nada suara Silvermoon berubah menjadi kasar dan dia dengan dingin berkata, Eksentrik tua, apa yang kamu lakukan dengan mulutmu? Raja Perbedaan Jiwa terkekeh dan dengan santai berkata, Rubah iblis, kamu masih menyimpan dendam dari sebelumnya. Saya hanya berpikir untuk melakukan sedikit riset pada Anda karena saya belum pernah mendengar tentang roh artefak yang cerdas. Bukankah tuanmu juga menerimanya? Kamu? Honey dengan dingin berkata, Cukup Silvermoon. Masalah sudah berlalu, jangan melekat padanya. Namun, itu mengejutkan bahwa senior mengetahui harta karun roh surgawi. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berbicara secara detail. Mari kita tunda untuk nanti. Honey kemudian mengalihkan pandangannya ke kotak giok dan menyaksikan Marquis Nanlong membuka kedua botol obat hitam. Silvermoon dengan bijaksana membatalkan masalah ini. Meskipun dia masih merasa tidak senang terhadap Raja Perbedaan Jiwa, dia masih di bawah kendali Honey. Dengan hanya beberapa kata sederhana, Honey bisa memerintahkannya untuk tetap diam. Ketika Marquis Nanlong membuka botol obat hitam, Honey merasakan pikirannya bergetar ketika dia mencium aroma menenangkan yang muncul. Marquis Nanlong mengeluarkan pil obat hijau giok dari botol dan memegangnya di telapak tangannya. Dia ragu-ragu berkata, Ini bukan jenis pil obat kuno yang umum. Meskipun saya tidak yakin apa ini seharusnya bukan sesuatu yang berbahaya. Dengan tatapan terpesona, Lu Weiying pelan berkata, Berapa banyak pil yang ada di dalam botol? Marquis Nanlong menghadap Honey dan Lu Weiying dan menunjukkan kepada mereka botol obat kosong. Hanya ada satu pil, tetapi tampaknya sangat berharga. Mari kita lihat botol obat yang lain, Lu Weiying berkata dengan tidak sabar. Marquis Nanlong mengangguk dan menyegel pil obat di tangannya ke dalam botol, sebelum membuka botol lain untuk mengungkapkan pil obat hijau yang identik. Akibatnya, Marquis dan lelaki tua itu bertukar pandangan ketakutan. Honey tersenyum dan dengan tenang bertanya, Sepertinya panen ini cukup bagus. Ada 3 harta kuno, 2 pil obat yang tidak diketahui, dan metode penyempurnaan untuk harta kuno. Bagaimana menurutmu kita harus membaginya? Marquis Nanong melihat 2 botol obat di tangannya dan dengan tenang berkata, Meskipun kita tidak tahu apa pil roh ini, rekan Taoisan pasti tahu bahwa kita memasuki lembah untuk mencari obat-obatan spiritual. Rekan Taois Lu dan saya berencana untuk membaginya di antara kami sebagai bagian dari harta karun. Karena ini masalahnya, rekan Taoisan dapat memilih terlebih dahulu dari harta kuno lainnya. Kami harap Anda tidak memiliki masalah dengan ini. Ketika Honey mendengar itu, dia mengerutkan kening dan melirik beberapa harta di tanah. Honey membelai dagunya dan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua rekan Taois pasti tahu nilai dari pil kuno itu tanpa saya katakan. Sejujurnya, saya mungkin lebih suka memiliki salah satu pil itu dan meningkatkan kultivasi saya daripada mengambil harta kuno. Ketika 2 lainnya mendengar Honey, ekspresi mereka menjadi tegang. Ekspresi Marquis Nanong bergerak sesaat sebelum memaksakan senyum. Usia rekan Taoisan masih muda. Seharusnya tidak perlu bertarung melawan 2 orang di akhir masa hidup mereka untuk 2 pil obat. Hanya dalam waktu singkat, Anda telah memasuki tahap awal jiwa baru lahir.
Seharusnya cukup mudah bagi Anda untuk mencapai ketinggian kultivasi tertinggi. Hani dengan lembut berkata, usiaku dan menginginkan pil obat adalah dua hal yang berbeda. Dengan kesempatan seperti itu di hadapanku, wajar bagiku untuk ingin merebutnya dengan sekuat tenaga. Saya bersedia melepaskan semua harta lainnya untuk dua pil obat itu. Sejujurnya, saya tidak kekurangan harta karun kuno biasa. Lu Ying menjadi gugup pada tampilan tekad Hanli, dan dia menggertakkan giginya berkata, rekan Taoisan pasti bercanda. Bagaimana mungkin kami bisa melepaskan dua pil obat? Bagaimana dengan ini? Selama saudara Han melepaskan klaimnya atas dua pil obat, kami akan memberi Anda prioritas untuk mengambil seluruh bagian hartanya. Saudara Nanlong, bagaimana menurutmu? Ketika Marquis Nanlong mendengar ini, dia meringis, tetapi segera tersenyum pahit dan berkata, selama rekan Taoisan melepaskan klaim pada pil roh, Anda dapat memilih dua harta terlebih dahulu. Jejak keengganan muncul di wajah Marquis Nanlong. Bagaimanapun, sebagian besar harta kunonya telah dihancurkan ketika sekte roh hantu mengepungnya di dataran Mulan. Dengan begitu banyak harta karun kuno di hadapannya, dia merasa tidak mau melepaskannya. Namun dia tahu pil roh kuno itu jauh lebih berharga baginya. Pada saat itu, Hani mengungkapkan sedikit keraguan di wajahnya, seolah-olah tergoda oleh lamaran mereka. Ketika Lu Ying melihat ini, dia buru-buru mengambil kesempatan untuk menambahkan, umur rekan Taoisan masih sangat panjang. Akan ada waktu untuk mencari pil lain nanti. Harta karun kuno itu pasti berguna bagi Anda. Memiliki harta karun kuno selain yang Anda miliki pasti akan menyelamatkan hidup Anda dalam pertempuran di masa depan. Hani tidak bisa menahan senyum dan berkata, sepertinya kecuali aku menyerah pada pil roh, akan sulit untuk membagi harta karun itu. Baiklah, karena kalian berdua sangat tulus, saya akan setuju untuk memberikan pil roh kepada Anda. Saya juga tidak membutuhkan dua harta kuno, hanya cermin. Juga berikan metode pemulihan harta karun dan biji roh kepadaku. Saya cukup tertarik dengan penyempurnaan alat. Hani mengulurkan tangannya dan memanggil cermin ungu ke tangannya. Keduanya saling melirik sejenak dan segera menjawab, kalau begitu, mari kita lakukan apa yang kamu katakan, Saudara Han. Meskipun mereka merasa bingung bahwa Hani menginginkan itu alih-alih harta kuno, mereka enggan untuk menyelidiki lebih lanjut masalah ini. Karena mereka sudah memiliki pil kuno di tangan. Ketika Hani mendengar tanggapan mereka, dia mengangguk dengan ekspresi tenang dan meletakkan cermin itu dalam sekejap. Segera, dia melemparkan dengan bajunya dan menyapu kotak giok dan bahan kerajinan dengan cahaya hijau, menyebabkan mereka menghilang dari pandangan. Marquis Nanlong dan Lu Ying masing-masing mengambil botol obat dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan mereka. Setelah itu, ketiganya melirik dua harta kuno yang tersisa. Tampaknya memisahkan mereka akan sangat canggung. Saat Marquis dan lelaki tua itu ragu-ragu tentang masalah ini, Hani berkedip dan tersenyum. Bagaimana dengan ini? Saya tidak kekurangan harta kuno. Jadi, jika kalian berdua memiliki batu roh yang cukup, saya akan membiarkan kalian berdua memilikinya dengan biaya yang sesuai. Kami dengan hormat akan menerima usul Anda. Saya telah membawa cukup banyak batu roh. Lu Ying segera setuju dengan gembira. Bagaimanapun, harta karun kuno adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Marquis Nanlong sangat kekurangan harta kuno dan dia dengan senang hati menyetujui proposal Hanli. Mereka segera mengumpulkan hampir semua batu roh yang mereka miliki dan menyerahkannya kepada Hanli, menghasilkan kesimpulan yang memuaskan bagi semuanya. Ketika Hani melihat bahwa mereka telah mengambil dua harta kuno yang tersisa, dia dengan santai melambaikan tangannya dan memanggil jubah hijau ulat sutra ke tangannya sebelum menyimpannya. Dua lainnya menyaksikan ini dengan ekspresi kosong, tetapi karena Hani telah memberikan dua harta kuno itu kepada mereka, mereka meninggalkan masalah itu. Meskipun jubah itu langka, tidak banyak kegunaannya. Dengan harta yang sekarang dibagi di antara mereka, mereka memanen rumput yang tumbuh di sisi lava, menghasilkan beberapa batang per orang. Rumput roh bukanlah barang biasa karena dapat tumbuh dalam kondisi yang keras seperti itu.
itu diturunkan menjadi rumput emas atribut api, bahan kelas atas yang digunakan untuk menyempurnakan pil roh atribut api. Tanpa hal lain di sana untuk menarik minat mereka, ketiganya berkumpul kembali di platform batu dan mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Hani berbicara lebih dulu dengan nada tenang. Setelah harta itu diperoleh, aku berencana meninggalkan kedalaman lembah dan kembali ke tempatku datang. Apakah kalian akan kembali bersamaku? Markus Nanung terkekeh dan berkata, rekan Taoisan pasti bercanda. Saudara Lu dan saya baru saja berhasil memasuki lembah dengan susah payah. Kami tidak bisa kembali secepat ini. Mengapa kamu begitu tidak sabar untuk pergi? Dengan nada santai, Hani menjawab, tidak ada yang mengejutkan. Saya sudah mendapat untung, dan saya tidak ingin mengambil resiko lebih lanjut. Jalur kultivasi di depan saya sangat panjang. Saya tidak tertarik untuk tinggal di daerah yang berbahaya seperti ini, dan mengambil resiko memotong jalan itu. Lu Weiying tersenyum berseri-seri dan berkata, hehe. Saya tidak berpikir bahwa rekan Taoisan begitu menyadari jalan masa depannya. Sayang sekali kami tidak akan kembali bersama. Rekan Taoisan dapat pergi ke depan dan meninggalkan lembah terlebih dahulu. Mengenakan ekspresi aneh, Hani bertanya, kalian tidak akan kembali bersama saya. Jika saya pergi dengan cincin yin yang, bagaimana kalian berdua bisa melewati cahaya esensi Great Note? Markus Nanung dengan cepat menjawab, saudara Han tidak perlu khawatir. Kami sudah mempertimbangkannya. Master Changkun menemukan formasi transportasi di kedalaman lembah selama waktunya di sini. Namun jaraknya cukup jauh dari sini, sehingga akan lebih cepat bagimu untuk kembali ke tempat asalmu. Saya akan memberitahu Anda tentang itu sebelumnya jika itu lebih dekat. Ekspresi Hani kosong sesaat, tapi dia segera mengangguk dan berkata, jadi seperti itu. Lalu aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada kalian. Saya harap kalian berdua memiliki panen yang kaya. Ketika Markus Nanung dan Lu Weiying mendengar Hani mengucapkan selamat tinggal, mereka buru-buru menjawab, terima kasih banyak atas kata-kata baik Anda rekan Taoisan. Tolong pergilah. Hani tersenyum dan melirik tulang kristal sebelum terbang keluar dalam seberkas cahaya biru, menghilang dalam sekejap mata. Ketika Lu Weiying melihat Hani telah menghilang dari pandangan, senyumnya menghilang. Adapun Markus Nanlong, dia tanpa ekspresi menampar kantong penyimpanannya dan melepaskan beberapa burung emas kecil, burung oriole abadi yang dia pelihara. Mereka terbang keluar dari gua dan menghilang dalam seberkas cahaya. Markus Nanlong menutup matanya seolah merasakan sesuatu. Ketika Lu Weiying melihat ini, dia mengangkat alisnya, tetapi tetap diam saat dia menunggu. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, mata Markus Nanung bergerak dan dia membukanya sambil berkata, Hani telah benar-benar pergi. Paling tidak, dia tidak ada di dekat kita. Burung oriole abadi telah mengamati area seluas 5 km di sekitar kita, dan mereka tidak menemukan jejaknya. Lu Weiying mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa indera spiritualnya sangat kuat? Tidak bisakah dia bersembunyi darimu? Markus Nanung membelai dagunya dan memasang ekspresi aneh saat dia berkata, tenang, jika dia benar-benar menyembunyikan dirinya, maka dia pasti tidak akan bisa bersembunyi dariku. Namun, saya tidak dapat memberitahu Anda alasan mengapa saya mengetahui hal itu. Lu Weiying merasa agak skeptis terhadap kepercayaan Markus Nanlong. Tetapi setelah berpikir lebih lama, dia mencengkeram tangannya dalam mantra dan melemparkan segel mantra di sekelilingnya, membentuk penghalang cahaya kecil di sekitar mereka. Markus Nanung tersenyum, tetapi jejak ketidaksetujuan dihianati dari wajahnya. Dengan penghalang diletakkan, Lu Weiying akhirnya berkata, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kita tidak pernah bisa melihat melalui rekan Taoisan saudara Nanlong. Dia benar-benar memberi kita rasa misteri. Dan tidakkah menurutmu ada yang aneh dengan cara dia melirik kerangka itu? Markus Nanung menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Lu, kamu terlalu curiga. Meskipun anak mudahan itu memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak mungkin mengetahui rahasia di balik tulang belulang itu. Seharusnya hanya tindakan kebetulan. Bagaimanapun, kerangka itu tampak sangat tidak biasa.
Seharusnya wajar jika ingin melihatnya. Setelah berpikir lagi, Lu Wei dengan serius berkata, terlepas dari apakah dia telah melihatnya, memang benar dia tidak ingin tinggal di sini bersama kita. Mungkin dia merasa dengan kemampuannya dia akan bisa mencari harta karun sendirian di lembah. Lalu selama dia tidak menghalangi kita, yang bisa kita lakukan adalah lebih berhati-hati, mengingat dia mungkin tidak meninggalkan lembah. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, kita harus bertindak cepat. Markus Nanong menghela nafas dan berkata, menurut catatan yang ditinggalkan oleh Master Cangkun, kerangka kultivator kuno adalah kunci untuk membubarkan gerbang kutukan darah. Karena gerbangnya disegel dengan batasan yang begitu kuat, itu jelas bukan masalah kecil. Setelah zaman kuno, gerbang kutukan darah adalah penyimpanan harta karun yang fantastis. Tulang transparan kultivator yang sakit adalah tanda bahwa mereka telah membuka gerbang sekali sebelumnya. Ketidakmampuan Master Cangkun untuk mendapatkannya adalah kemudahan yang besar bagi kita. Lu Wei melanjutkan, namun harta yang kita peroleh seharusnya tidak seberharga yang disimpan di belakang gerbang kutukan darah. Baiklah, mari kita berangkat. Meskipun gerbang kutukan darah tidak jauh, semakin cepat kita mendapatkan hartanya semakin baik. Segera, keduanya melesat keluar dari lorong dan terbang menuju beberapa lorong yang tidak diketahui di gunung raksasa. Pada saat itu, Hani berada 50 km jauhnya dan dalam perjalanan kembali ke lembah luar. Suara bingung Silvermoon bertanya dari benaknya, "Tuan, Anda benar-benar pergi?" Keduanya jelas menyembunyikan sesuatu darimu. Ada yang aneh dengan kerangka itu.